Bidadari chapter 229. Kenapa harus dibicarakan? Jadi itu artinya. Dari tadi aku mendengar nama anakku dipanggilnya hanya dengan sebutan Ai saja. Makin berbungalah hati Ratna ketika mendengar penjelasan dari Reiko dan bukan hanya dirinya. Aku jadi pengen punya suami cepet-cepet. Kalau lihat Mbak Aida ini dimanjain sama Mas Reiko. Kayak di drama Korea, seru hati Arum yang benar-benar terpukau dengan sikap Reiko. Memang gak salah Mbak Aida dinikahkan dengan Mas Reiko. Aku dulu sempat bertanya, kenapa ibu tega menikahkan Mbak Aida apa karena kuliahku? Tapi memang dia pria yang sangat baik dan penyayang. Lingga juga merasa semakin tenang hatinya. Kok ndak bohong, Le? Mas Reiko gak bohong kok, Kek. Si kecil Lestari yang tidak tahu benar atau tidak ucapan Reiko memang mencari tahu langsung melalui handphonenya. Ini aku lihat artinya di Google Translate dan benar artinya itu cinta, Kek. Seru Lestari dan jelas ini membuat Adi Wijaya pun tersenyum dan menatap cucunya. Tapi jangan bilang-bilang sama mbakmu ya, dia itu nggak tahu. Makanya aku kadang-kadang gemas dengannya dan aku ingin dia cari tahu sendiri. Reiko mengingatkan pada Lestari yang tentu saja mengangguk. Loh, kenapa istrimu ndak kowe bawa ke sini toh? Tanya Adi Wijaya lagi. Dia ndak mau, Kek. Reiko gemas. Katanya aku masih banyak kerjaan dan dia ngambek sama aku. Karena dia pikir aku jadi buang-buang waktu ke sini nggak penting, Kek. Reiko merajuk supaya Adi Wijaya mengerti. Makanya kalau aku tahun pergi ke sini, nanti kalau dia tahu dari upload foto keluarganya, ada aku di sana, bisa-bisa ribut aku dengannya, Kek. Lah, ya udah pasti ngambek toh. Dia kan mikirin pekerjaanmu. Lagian kamu kenapa cerita-cerita pekerjaanmu padanya? Seru Adi Wijaya. Memang orangnya menggampangkan segalanya dan tidak mau terlalu banyak berpikir ngejelimet. Kecuali kalau dirinya sedang dengan Lesmana saja. Baru dia berpikir benar-benar berbeda. Wah, berarti Mas Reiko ini bohong ya ke ibu? Tadi kata Mas Reiko nggak sibuk, padahal Mas Reiko sibuk banget ya. Ini ceplas-ceplosnya mirip sekali sama kakaknya yang lagi ngambek itu. Seru hati Reiko yang hanya bisa tersenyum saja mendengar itu sambil berbisik pelan di hatinya. Lestari, kamu nih ngomongnya ndak sopan sama masmu. Protes Ratna yang coba mengingatkan putrinya. Namun, nggak apa-apa Bu. Reiko di sini menggelengkan kepala tak masalah. Aku memang sibuk, tapi aku bisa melakukan apapun di kantor, Bu. Aku bisa izin dulu sebentar, dan aku udah biasa izin seperti ini. Kalau memang harus pergi. Kalau tidak begini ya aku tidak akan pernah bisa kemana-mana. Dan gak akan pernah bisa ngapa-ngapain, Bu. Termasuk weekend. Kerjaan akan selalu saja banyak dan menumpuk. Mata Reiko pun mengarah pada Adi Wijaya. Benar kan, Kek? Seakan meminta dukungannya. Yo, kalau sering-sering kamu cuti ya masalah toh, Le. Gerutu kakeknya. Ya, maksudnya seperti sekarang ini loh, Kek. Kayak aku datang dulu, tadi kenal jemput ibu ke sini. Sekalian aku juga mau nyekar. Hari ini kan hari meninggalnya Mbak Aisyah. Reiko jadi gemas sendiri. Ya ora masalah toh. Adi Wijaya mengarahkan pandangannya pada Ratna. Kamu ndak usah kepikiran soal kerjaan putuku. Dia ndak masalah kalau izin-izin. Wong ikut perusahaanku. Menantumu kalau mau pergi dulu sebentar, ya boleh. Kan itu urusan keluarga. Senang Reiko mendengar ini. Kakeknya tidak mempersulitnya di saat yang bersamaan. Harusnya Mas Reiko minta tolong Romo bilang kayak gitu di depan Mbak Aida. Supaya Mas Reiko ndak dimarahin dan Mbak Aida mungkin mau ikut. Lah, yo bener tuh, Le. Percuma, Kek. Reiko mencebik. Tadi Ai lagi PMS, jadi bawaannya dia lagi kesel aja sama aku. Marah-marah terus. Disitulah Lestari baru ingat sesuatu. Iya Ding, aku baru habis kemarin. Dan biasanya Mbak Aida tuh emang dapatnya pas aku udah habis. Nih baru kemarin aku habis. Berarti kamu haidnya maju mundur juga ya? Iya, pasti Mas. Kan gak sama tiap bulan. Tentu saja Lestari mengangguk. Pokoknya kalau di rumah itu biasanya dulu ibu duluan. Terus habis ibu paling 2 atau 3 harian itu Mbak Aisyah. Habis itu aku. Habis itu Mbak Arum. Nah Mbak Aida ini terakhir. Pokoknya kalau aku sudah habis, Mbak Arum sudah tengah-tengah. Baru Mbak Aida dapat giliran. Sampai hafal betul Lestari urutannya itu. Mengingat ini pun dia sudah senyum-senyum sendiri. Dan aku tuh paling senang kalau Mbak Aida pas dapat itu dia pas kehabisan pembalut. Dan itu malam hari.
Pasti dia akan ngomel-ngomel semalaman. Apalagi kalau Lingga belum pulang. Lingga? Reko tak paham sehingga mengarahkan pandangannya pada adik laki-laki Aida itu. Mbak Aida minta aku beliin pembalutnya Mas Reko. Ah, anak itu memalukan sekali. Menyuruh laki-laki beli itu. Dia tidak punya stok kah? Seharusnya dia punya stok sendiri dan tidak perlu mencampur dengan yang lainnya. Bersamaku pun begitu. Aku yang harus membelikannya stok. Suruh Reko yang memang menyetok banyak sekali pembalut untuk Aida sebelum berangkat ke Abu Dhabi. Lah, berarti kowe lagi puasa toh, Le? Masalahnya mendengar obrolan ini, Adi Wijaya jadi teringat sesuatu. Nah, Reko hanya terkekeh saja di saat Adi Wijaya menatapnya. Tadi malam itu pas kamu pamerin punggung sampai bawah situ, dikerokin semua itu, habis itu kamu ndak dapat jatah toh? Suruh Adi Wijaya yang tak membiarkan jawaban yang didapatnya hanya tawa saja dari Reko. Tadi malam belum haid, Kek. Baru pagi ini? Tadi malam kamu gak puasa? Ndak puasa, Kek. Ai baru haid pagi ini jam 3, Kek. Dan itu aku pun juga sempat tak percaya. Kalau ndak lihat sendiri baru habis itu aku cucikan dan aku mandikan dia. Ya ampun, anak ini kenapa juga harus membahas haidnya Aida di depan kakeknya itu? Kan malu-maluin. Ratna jadi memerah wajahnya memikirkan ini. Tapi Romo ini memang kalau kasih pertanyaan itu, sama errornya sama seperti Mas Waluyo. Dia tak mengerti bagaimana Reko dan Adi Wijaya bisa bicara dengan seenteng itu di depan umum. Bahkan, Lesmana itu sudah menahan tawa senyuman di belakang. Duh, aku sendiri tidak berani melihat wajah anak-anakku. Ratna bahkan sampai pusing sendiri. Kenapa pembahasan bisa sampai ke sana? Walah, berarti calon cucuku lama lagi dong, Le. Gak usah buru-buru lah, Kek. Ayu masih muda kan? Masih 18 tahun. Kalau dia punya anak sekarang, kasihan. Biar Ayu nikmatin dulu waktu mudanya, Kek. Lah, piye karo aku? Usiaku piro, usiamu piro? 5 tahun kan gak masalah, Kek. Lah, saya mentok. Adi Wijaya tak terima. Cepet dibikinin rak usah diperlama. Nek aku keburu mangkat piye? Adi Wijaya protes lagi. Usianya jelas sudah tua. Adi Wijaya menunjukkan kekhawatiran kalau tak bisa menimang cucunya. Cuma di sini saja dia menangis meraung-raung. Apalagi suruh bikin anak. Keluh hati Reko yang sama sekali saat ini tidak kepikiran tentang kasihnya Brigita. Reko benar-benar terhanyut dengan keluarga Aida dan dia memang seperti lupa. Kakak ini kenapa sih buru-buru banget? Sabarlah, Kek. Kan aku masih dalam tahap pacaran. Reko juga tak tahu lagi harus bagaimana. Dia juga tak tahu kalau waktu terus berjalan. Dan sekarang sudah hampir jam 1. Ya ndak bisa, Le. Pokoknya harus tahun ini, Le. Kakeknya masih memaksa. Kenapa emang sih, Kek? Aku kan masih ingin main-main dulu dengannya. Gemas Reko. Sampai Reko melupakan kalau di sana juga ada ibu dan adik-adiknya Aida. Lah iyo. Nanti kalau ndak buru-buru, kesuwen, Le. Bisa-bisa Waluyo duluan punya cucu Mesirnya. Lah, aku piye?